Tolong doakan saya. Mudah-mudahan 2024 menjadi Presiden Republik Indonesia. Coba angkat tangannya. Gini. Assalamualaikum Ustadz. Oke, sekarang ganti dikit. Assalamualaikum Pak Presiden. Wajar kalau dia pindah ke Darul Quran, di mana mungkin pengelolaan zakat di Darul Quran ini yang tanda kutip itu pimpinannya yang mungkin Yusuf Mansur itu lebih besar. Akhirnya dia menjadi direktur utama di PPPA Darul Quran karena ya tanda kutip ya uang yang besar gitu. Ini cuma saya memberikan poin ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman memahami bahwasanya ya kalau orang-orang ini berpikir bisnis, berarti selama ini kita cuma menjadi lahan bisnis. Oke teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Bidi. Yuk teman-teman, kita kali ini ngomongin orang, atau sebenarnya ngomongin satu orang sih sebenarnya. Tapi saya akan berikan sampel orang yang sebenarnya mengetahui tentang perjalanan Yusuf Mansur, baik itu tentang bisnisnya maupun tentang sedekahnya. Nah, misalkan sebagai contoh, Dahlan Iskan, dia kan tahu tentang patungan usaha Yusuf Mansur, bagaimana OJK menyetop Yusuf Mansur, terus bagaimana saran dari Dahlan Iskan itu untuk ya mungkin membuat usaha yang berhubungan dengan keuangan dan akhirnya dibuka kembali. Nah, teman-teman, kali ini ada orang yang memang menurut saya ini mengetahui cukup banyak tentang perjalanan sedekah Yusuf Mansur. Karena ini berkaitan dengan ya Darul Quran, di mana orang ini sebenarnya dia itu ya mungkin memfasilitasi dan sekarang menjadi bagian dari Darul Quran. Nah teman-teman, seperti kita ketahui bahwasanya di Hong Kong ada ya tenaga kerja wanita kita, atau misalkan mungkin tenaga kerja laki-laki ya, mungkin intinya TKI Indonesia itu, tenaga kerja Indonesia itu banyak yang ikut patungan usaha. Nah teman-teman, dari beberapa pengajian, dari beberapa mungkin seminar, saya nggak tahu persisnya, intinya ngumpulin orang gitu ya, ngumpulin orang itu di sana biasanya itu ini menurut informasi dari yang katakanlah orang yang memang menjadi bagian dari itu, menjadi bagian orang yang dikerjakan di situ, dan dia merupakan bagian dulunya mungkin volunteer atau misalkan relawan di Dompet Duafa. Nah sebenarnya selain Dompet Duafa itu sebenarnya kegiatan Yusuf Mansur itu di luar negeri, kalau itu merupakan seminar atau itu merupakan pengajian atau dakwah atau apa, itu sebenarnya selalu membuat izin atau membuat ya orang-orang yang memberikan izin itu mengetahui bahwasanya ada kegiatan Yusuf Mansur walaupun dibungkus dalam bentuk dakwah. Kan tidak boleh nih orang dengan izin dakwah atau izin wisata dia ngumpulin uang dari luar negeri dengan proses ya misalkan dengan cara itu bisnis patungan usaha. Itu sebenarnya kalau menurut ya mungkin di luar negeri menurut saya nggak boleh sih. Di Indonesia pun sebenarnya juga kan nggak boleh kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya kegiatan Yusuf Mansur itu kan diketahui oleh ya misalkan kayak kedutaan besar Indonesia yang ada di Hong Kong itu mengetahui kegiatan-kegiatan Yusuf Mansur, misalkan seperti pengajian yang di dalamnya atau misalkan dakwah yang di dalamnya nanti dibungkus dengan ya pengumpulan investasi misalkan patungan usaha. Sebenarnya kedutaan besar Indonesia yang ada di Hong Kong itu sebenarnya mengetahui, dan beberapa lembaga-lembaga kalau itu dakwah kan selalu berhubungan dengan sedekah. Nah lembaga-lembaga yang terkait dengan sedekah misalkan seperti Dompet Duafa, misalkan ya seperti Dompet Duafa. Dan kebetulan yang memberi informasi ini memang dulu pernah menjadi volunteer di Dompet Duafa. Nah teman-teman mengatakan, tapi ini bukan omong kosong sebenarnya ya. Karena apa? Ya wajar saja kalau misalkan ada pengajian, terus ada lembaga pengumpulan sedekah itu datang ke sana memfasilitasi, atau bagian memfasilitasi menyediakan panitia untuk kegiatan tersebut, bisa aja. Karena kegiatan tersebut itu yang namanya juga kegiatan dakwah, otomatis yang berada di luar negeri yang mempunyai waktu yang free itu biasanya para volunteer atau para relawan. Nah kebetulan ini namanya Abdul Ghafur ya. Tapi saya sebelum ngomongin orang ini, saya akan melihatkan video bahwasanya kegiatannya selalu
orang misalkan selalu lembaga-lembaga terkait yang ada di luar negeri itu sebenarnya mengetahui kegiatan tersebut. Yuk kita lihat contoh videonya. Check it out. Apaan? Foto sama onta aja bayar. Foto sama patung lilin bayar. Lah gua kan bukan patung lilin. Bayarnya bukan buat saya, bayarnya buat santri-santri penghafal Quran. Ustadz, saya nggak bawa duit 100. Kan kalian petren. Nggak usah pakai cash dong. Langsung aja sedekah, betul nggak? Tepuk tangan buat Anda semua. Sekarang penutup, perhatikan. Ikutin saya. Yang lebih menggembirakan, ayo. Yang lebih menyemangati lagi. Siapa orang? Yang dalam keadaan musafir. Doanya kabul. Doanya lebih makbul. Makin jauh dia berpergiannya, makin lebih lagi dikabulkannya. Nah, itulah Anda semua. Gini ya. Orang yang kerja, orang yang nuntut ilmu dari rumahnya ke tempat kerjaan, dari rumahnya ke tempat dia nuntut ilmu, dihitung jihad fisabilillah. Kalau dia meninggal di antara perjalanan ini dan di tempat tujuan sampai lagi, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mustajab waktunya buat dia itu kapan? Sampai dia pulang lagi ke rumah. Begitu dia pulang ke rumah, si pekerja pulang ke rumah, si penuntut ilmu pulang ke rumah, maka mustajab doa sebagai musafir yang bekerja atau musafir yang menuntut ilmu tidak ada lagi, karena dia udah pulang ke rumah. Lah, kalian gak pulang-pulang. Berarti kemustajaban itu nempel. Wah, saya nitip. Tolong doakan saya. Mudah-mudahan 2024 menjadi Presiden Republik Indonesia. Coba angkat tangannya. Gini. Assalamualaikum Ustadz. Oke, sekarang ganti dikit. Assalamualaikum Pak Presiden. Itu loh. Mas Iqbal tinggal di kawasan Cipulir dan sekitarnya. Oke. Ketika beliau dan istrinya, ketika beliau bekerja, di Kementerian Perdagangan, dari kemudian rumahnya di Cipulir dan sekitarnya itu, berangkat kemudian ke Jakarta, ke kantornya, maka Mas Iqbal sampai kemudian pulang lagi, itu jihad fisabilillah. Lah, hari ini Mas Iqbal dan istri ditugaskan di Hong Kong. Makin berat, makin jauh, makin panjang, makin betul-betul akan dinaikkan derajatnya. Nih ya, saya kasih tahu. Ini fakta. Kenapa orang yang menuntut ilmu ke luar negeri pulangnya biasanya lebih hebat? Sederhana, karena makin jauh dia sekolahnya. Itu dia. Ikutin lagi. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dia di tempat yang paling jauh itu bermaksiat, maka maksiatnya lebih berganda-ganda. Ya makanya jangan. Kalau mau maksiat nanti nunggu pulang aja. Amit. Naudzubillah min. Oke ya. Cukup ilmunya, sekarang giliran kita berdoa bersama dulu. Habis itu kita foto bersama dan lanjutkan dengan OPT-nya. Ya, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu Mas Iqbal. Ya, Pak Iqbal bisa ke depan, Pak Iqbal.
Pak Iqbal dengan Ibu bisa ke depan sama anak-anak biar kenal. Inilah sosok yang akan menjadi kakak dari Anda semua. Sosok yang akan jadi emas dan mbaknya kalian semua. Sosok yang akan menjadi ayah atau bapaknya kalian semua. Yang penting jangan minta duit. Alhamdulillah. Sekarang kita kenalan ya. Kita kenalan dikit dengan Pak Iqbal dan istrinya dan anak-anaknya. Masya Allah. Silakan Pak Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Selamat pagi ibu-ibu, kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, saya Iqbal Sofwan. Ini istri saya Mela Mutia. Ini anak saya pertama, Arkun Faranda Iqbal. Ada bayi kami baru berumur 2 bulan. Masya Allah. Laki-laki. Bawa sini. Oke, begitu ya teman-teman ya. Itu adalah contoh. Ada orang-orang yang memang ya mengetahui kegiatan tersebut, karena di kegiatan tersebut tuh ya katanya di sana memang ada ya promosi patungan usaha, walaupun di situ videonya nggak ada ya. Nah, intinya teman-teman adalah orang-orang sekitar yang berkewajiban mengetahui setiap segala sesuatu ya kegiatan yang ada di lingkungan mereka yang ada di luar negeri. Kalau misalkan di sini sebagai negara ya bukan negara ya, Hong Kong, di wilayah Hong Kong, berarti wajar kalau dia mengetahui. Nah, apalagi kalau misalkan lembaga ini menjadi panitia atau menyediakan panitia untuk kegiatan dakwah tersebut, dan di sana ada pengumpulan sedekah. Ini saksi dari teman-teman dari teman yang memang sebagai volunteer di Dompet Duafa. Tapi saya pertama ya, saya nggak sedang menyinggung Dompet Duafanya. Disclaimer dulu ya, saya tidak menyinggung tentang sedekahnya. Saya cuma memberikan poin-poin bahwasanya orang ini menjadi saksi atas ya menjadi saksi ya beberapa tahun pengumpulan sedekah Yusuf Mansur gitu. Bagaimana dia mengumpulkan sedekah dari luar negeri, yang katanya tiap bulan itu teman-teman TKW itu mentransfer, ya saya nggak tahu jumlahnya berapa dolar lah. Nah teman-teman, sekarang saya akan melihatkan sebuah bukan berita ya, informasi ya, bisa jadi berita. Di sini ada di CNBC Indonesia, praktisi filantropi 15 tahun dan pelopor sustainability report lembaga zakat nasional. Sosok pemuda energi, amil ahli sertifikat dengan latar belakang pendidikan master CSR atau Sustainability Universitas Trisakti. Pernah memimpin lembaga zakat nasional di Hong Kong dalam tanda kurung Dompet Duafa. Memimpin lembaga zakat perusahaan BUMN mandiri, dan saat ini memimpin Lasnas PPPA Darul Quran. Catat ya. Aktif sebagai kepala filantropi siswa KA Fosei Indonesia dan Sekretariat Forum Wakaf Produktif. Oke. Itu dari CNBC Indonesia ya. Di sini ada nih. Di sini ada knks.go.id. Inovasi pemimpin muda di kancah filantropi Islam Lasnas. Di sini ada Jakarta KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, episode 8 yang mengundang Abdul Ghafur, Direktur Utama PPA Darul Quran, sebagai narasumber pada Senin 27/09 ya. Ini tahunnya 2021. Kegiatan ini mengulas tema terkait inovasi pemimpin muda di kancah filantropi Islam Lasnas, mengingat peranan lembaga amil zakat telah dirasakan manfaat selama pandemi COVID-19 ini. Karir Ghafur di bidang filantropi dimulai dari zakat, wakaf, development program Dompet Duafa. Nah, selama di Dompet Duafa, Ghafur pernah menjadi kepala kantor cabang di Hong Kong. Kemudian Ghafur melanjutkan karirnya di Mandiri Al-Ihsani, yakni unit filantropi di Bank Mandiri. Secara prinsip bisnis ini dengerin ya. Secara prinsip bisnis proses kegiatannya, saya masih bingung nih. Ini filantropi ya, ini CSR, tapi tulisannya seperti ini. Ini mohon maaf ya teman-teman. Ini kalau Anda bersedekah ini di konteks ini dianggap bisnis ya. Secara prinsipnya, bisnis proses kegiatannya zakat, wakaf, sedekah sama, yakni
menghimpun, mencatat, mengelola, sampai mengeluarkannya. Jadi kita mengenalnya ada 3 bisnis proses. Oke, bahasanya bisnis ya, saya nggak tahu maksudnya apa. Baik di kelas las korporasi nasional maupun wilayah daerah itu sama. Ujar Gofur menjawab kegiatan dasar apa saja yang dilakukan dalam las. Oke teman-teman, ini omongan Pak Gofur ya. Terdapat perbedaan terkait bisnis proses di kegiatan tipe las tersebut. Sebagai contoh, di las nasional, las NAS, beberapa aspek seperti jumlah perhimpunan, jumlah penyaluran, bentuk laporan keuangan, dan lainnya sebagainya harus mengikuti arahan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu ya. Gofur ini dulunya di Dompet Duafa, yang tepatnya itu dia menjadi bagian dari Dompet Duafa yang ada di Hong Kong ya. Di sana dia itu sebagai, di sini tulisannya ya teman-teman, pernah memimpin lembaga zakat nasional di Hong Kong dalam tanda kurung Dompet Duafa. Jadi lembaga zakat nasional Dompet Duafa. Nah teman-teman, jadi kegiatan Yusuf Mansur di Hong Kong katanya Dompet Duafa ya mungkin orang volunteernya atau bagaimana terlibat dalam kepanitiaan. Yang mana kepanitiaan itu, kalau misalkan dari Dompet Duafa, otomatis kepanitiaan itu mengetahui bagaimana aliran zakatnya atau aliran sedekahnya itu mengalir dari teman-teman Hong Kong ini ke dalam tanda kutip ya Yusuf Mansur, kalaupun misalkan itu Darul Quran. Nah perkembangannya adalah, mungkin gak sih kalau misalkan Pak Gofur ini tertarik dengan Darul Quran karena jumlahnya yang sangat besar dalam konteks pengumpulan sedekah. Jadi wajar kalau kita mengatakan bahwasanya Pak Gofur ini adalah salah satu orang yang menjadi saksi hidup perjalanan sedekah. Ya, perjalanan sedekah Pak Yusuf Mansur dari luar negeri sampai menjadi bagian dari ya PPA Darul Quran ya, karena dia itu direktur utama PPA Darul Quran. Nah, kita kan wajib bertanya-tanya tuh, kita sedang bertanya-tanya, orang ini kenapa kok ke Darul Quran gitu? Kenapa nggak fokus di Dompet Duafa? Saya nggak tahu. Kalau misalnya menurut saya, kalau peluangnya lebih besar di di Darul Quran karena uang zakatnya lebih besar, mungkin ya kalau dalam tanda kutip ini mohon maaf sekali ya. Kalau omongan yang dia ucapkan itu bahwasanya lasnya itu kalau misalkan dalam tanda kutip dia berkata bahwasanya itu adalah sebuah bisnis, wajar nggak sih kalau misalkan ternyata jumlahnya yang lebih besar, ya dia pasti lebih tertarik untuk mengelola yang lebih besar karena itu kan bisnis. Bagaimana teman-teman? Gini ya saya jelaskan. Secara hukum syariahnya yang namanya ya zakat, infak, sedekah itu bukan bisnis teman-teman. Nah, tapi kalau ada orang mengatakan bahwasanya ya dalam tanda kutip di sini tulisannya ya berdasarkan media Pak Gofur mengatakan bahwasanya itu adalah bisnis. Jadi, kalau orang ini mengatakan bahwasanya misalkan zakat, infak, sedekah itu adalah sebuah bisnis, wajar kalau dia pindah ke Darul Quran, di mana mungkin pengelolaan zakat di Darul Quran ini yang dalam tanda kutip itu pimpinannya yang mungkin Yusuf Mansur itu lebih besar. Akhirnya dia menjadi direktur utama di PPA Darul Quran karena ya tanda kutip ya uang yang besar gitu. Ini cuma saya memberikan poin ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman memahami bahwasanya ya kalau orang-orang ini berpikir bisnis, berarti selama ini kita cuma menjadi lahan bisnis. Oke teman-teman, saya menyarankan buat teman-teman kalau misalkan teman-teman mau sedekah, zakat, infak itu sebaiknya kepada tetangga dulu atau ke saudara dulu. Saudara yang kurang mampu, ke tetangga, ke anak yatim yang ada di lingkungan teman-teman lebih dulu daripada Anda jauh-jauh ke lembaga yang besar ternyata cuma dianggap bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.